Mendengar kata-kata serius pria parubaya itu, wajah gadis berambut perak dan pria gemuk itu menunjukkan senyum puas yang samar. Pria gemuk itu melirik wanita di aula itu, menunjuk seorang wanita dengan wajah yang cukup bagus dan berkata, "Kamu tinggal bersamaku beberapa hari ini." Wanita bernama itu gemetar, matanya gemetar. Ada jejak rasa sakit dan keengganan, tapi dia tidak berani melawan, dia hanya berani berkata dengan lembut, "Ya." Wanita berambut perak itu mengerutkan kening, tanpa mengatakan apa-apa, dia berdiri dan langsung meninggalkan aula. Damar secara alami tidak tahu apa yang terjadi di Phoenix pada saat ini. Sekelompok 8 orang sedang duduk di dalam mobil mengambang. Rompas memperkenalkan Damar dan yang lainnya tentang pasar gelap. Pada saat yang sama, dia memandang Damar dan berkata, "Ngomong-ngomong, Anda dapat memeriksa pasar gelap, jika ada bahan obat yang disebut lingsi mengambang. Jika ada, Anda dapat menemukan cara untuk membelinya. Tentu saja hal semacam ini jarang terjadi." Lingsi mengambang. Ekspresi Damar bergerak. Selain itu, Du Juan berkata dengan ekspresi terkejut, "Lingsi yang mengambang, itu adalah bahan obat yang bernilai jutaan manik-manik emas." Dia tidak berharap Damar dan yang lainnya ingin membeli barang-barang mahal seperti itu. Ketika Rompas mendengar Du Juan bergabung dalam diskusi, alisnya sedikit berkerut, dan kemudian berubah menjadi Putong Hua dan berkata, "Cedera saya dan cedera iman dapat sepenuhnya disembuhkan dengan menggunakan benda ini." Mata Damar ini sedikit menyala. Dalam perjalanan ini, ada satu tugas lagi. Pada saat ini, Du Juan memandang Damar dengan heran dan berkata, "Dari mana Anda berasal?" "Saya telah berada di Les City selama bertahun-tahun, dan saya telah mendengar banyak dialek, tetapi saya belum pernah mendengar tentang Anda." "Dialek seperti itu?" Rompas mengerutkan kening dan berkata, "Yah, jangan khawatir tentang itu." Du Juan menjulurkan lidahnya dan berkata, "Saya hanya ingin tahu. Maka saya tidak akan bertanya lagi, pasar gelap akan segera datang." Selama percakapan, mobil yang mereka kendarai telah meninggalkan kota utama Les Town, dan dekat pinggiran kota. Rumah itu akan jauh lebih pendek, tetapi meskipun pendek, itu adalah bangunan dengan lebih dari 10 atau 20 lantai. Ketika mobil yang melayang berhenti, Du Juan berkata, "Semua orang harus berusaha menyembunyikan penampilan mereka, memakai topeng atau hal-hal lain." Sambil berbicara, Du Juan mengeluarkan setengah topeng dan meletakkannya di wajahnya, lalu menjelaskan. Pasar gelap adalah campuran ikan dan naga. Dan orang-orang yang membeli barang-barang di dalamnya mudah menjadi sasaran. Damar dan yang lainnya mengerutkan kening. Satu hal adalah bahwa mereka tidak memiliki hal-hal seperti topeng, tentu saja, mereka semua memiliki kacamata hitam dan topeng. Tapi kotak-kotak di punggung mereka masih sangat ikonik, jika mereka masuk ke pasar gelap dan kemudian keluar, mereka akan tetap mudah dikenali. "Masuk, mari kita bicarakan, umumnya hal semacam ini jarang terjadi, dan tidak banyak orang di kota yang berani melakukan sesuatu," kata Rompas. Damar mengangguk. Kota ini hanya memiliki 5 tingkat keberadaan yang menyala-nyala, bahkan jika seseorang benar-benar melihatnya, mereka tidak begitu takut. Ketika mereka turun dari mobil, beberapa orang mengeluarkan kacamata hitam dan topeng mereka dan mengenakannya di tubuh mereka tanpa mengungkapkan penampilan mereka. Du Juan melihat gaun mereka, matanya sedikit berbinar dan berkata, "Apa yang kalian, terlihat cantik untuk dibawa bersamamu." Talia berjalan ke arahnya atas inisiatif dan berkata sambil tersenyum, "Cantik, ini disebut Anda. Jika Anda mau, saya akan memberikannya nanti." "Benarkah?" tanya Du Juan dengan ekspresi gembira. "Tentu saja itu benar," kata Talia sambil tersenyum. "Kalau begitu saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya," kata Du Juan, lalu berjalan ke tempat yang relatif kosong dan menunjuk ke sebuah bangunan berlantai 3 di depannya dan berkata, "Ini adalah pasar gelap. Dikatakan bahwa di belakang pasar gelap ini adalah kota les kami. Didirikan dengan 4 tingkat peradangan para ahli busuk selain dari kekuatan pertahanan di luarnya, tidak tahu itu tidak benar."
Agak, kata Rompas, pasar gelap setiap kota. Berada di belakang top kota bahkan ada beberapa bayangan resmi di dalamnya. Jika Anda ingin masuk dan menjual barang, biaya stand tidak rendah setiap hari, dan Anda harus membayar komisi tertentu ke pasar gelap untuk setiap transaksi. Ini adalah keuntungan yang stabil dan tidak ada ruginya bisnis. Tujuan, pemandu wisata, sangat berdedikasi. Dia membawa Damar dan yang lainnya ke pintu, dan kemudian batuk kering, masuk dan ambil 100 manik-manik emas. Aku akan menunggumu di sini. 2 orang berdiri di pintu, Rompas. Itu juga sangat murah hati. Saya langsung menggunakan kartu itu untuk memindai 900 jinsu, dan membayar tiket tujuan, lalu mengambil tujuan dan masuk. Tujuan tampak bahagia, dan kemudian berinisiatif untuk memperkenalkan, ada 3 lantai di sini. Lantai pertama menjual sebagian besar harta yang mundur dari hutan, seperti bahan obat, biji aneh, bulu dari binatang buas. Macam-macam. Ya, lantai 2 dilengkapi dengan senjata dan peralatan, termasuk beberapa seragam tempur, senjata, dan bahkan beberapa pionir merah dan biru. Tentu saja, ada juga beberapa latihan, keterampilan tempur, yang dapat selalu dibeli di luar. Kebanyakan di pasar gelap, kata tujuan. Ekspresi Damar bergerak sedikit. Para pionir adalah ghost di mulut mereka. Mereka tidak menyangka bahwa lapisan kedua ini benar-benar akan menjual barang-barang seperti itu. Bagaimana dengan lantai 3? Lily bertanya. Lantai 3. Tujuan berkata, lantai 3 adalah ruang lelang, tetapi tidak akan buka sampai akhir pekan. Barang-barang bagus sebenarnya hanya terjual habis untuk dilelang pada akhir pekan, tetapi harganya sangat mahal. Tinggi dan tinggi. Bahkan ada senjata yang dijual seharga ratusan juta dolar, dan dikatakan bahwa pionir ungu juga dilelang. Ada juga mobil terapung, Glix. Ekspresi Damar bergerak, dan dia menatap Rompas. Rompas menjelaskan dalam bahasa Mandarin, Anda dapat memahaminya sebagai Rolls-Royce dari mobil yang ditangguhkan. Ketika saya masih di dunia ini, mobil suspensi Greix hanya diproduksi 100 tahun, dan masing-masing cukup mahal. Tinggi. Mobil ini dapat digunakan sebagai mesin terbang atau sebagai mobil terapung. Dikatakan masih mempelajari dan mengembangkannya menjadi pionir. Saya tidak tahu apakah itu berhasil. Wadi menarik napas dalam-dalam dan berkata, Nima ini Transformer. Tujuan agak terbiasa dengan percakapan mereka dalam bahasa Mandarin dari waktu ke waktu, tetapi dia tidak banyak bertanya, membawa Damar dan yang lainnya berkeliling di lantai pertama. Damar dan kebanyakan dari mereka hanya melihat-lihat, dan tidak membeli apapun. Ada banyak kios di lantai 1. Damar dan yang lainnya belum pernah melihat sebagian besar barang di lantai 1. Mereka hanya melihat-lihat dengan rasa ingin tahu dan tidak punya ide untuk membelinya. Setelah berjalan-jalan di lantai 1, mereka berjalan menuju lantai 2. Pada saat ini, Damar menyentuh dagunya dan berkata sambil tersenyum, seseorang mengikuti kita. Hah? Ekspresi semua orang berubah, tetapi mereka tidak melihat sekeliling, wajah mereka masih sangat tenang. Wajah tujuan sedikit berubah, dan dia melihat sekeliling. Jangan melihat-lihat. Damar mengingatkannya, arah jam 4. Tujuan bahkan lebih bingung. Dia jelas tidak mengerti apa yang dimaksud Damar dengan arah jam 4. Namun, Lilia dan yang lainnya mengerti. Wadi sedikit menyeringai di sudut mulutnya. Tes, level tingkat dewa, haruskah aku pergi dan menebangnya? Kamu bisa menariknya ke bawah. Bagas berkata dalam hati, semuanya. Menyimpan profil rendah. Biarkan mereka sendiri, Rompas mengatakan, ini harus di sore hari untuk melihat kami belanja di mana-mana, dan kemudian menatap kami. Mereka lebih baik tidak melakukan apapun untuk kita. Jika Anda perlakukan kami nanti apakah kamu sudah mulai? Talia bertanya dengan cemberut. Di sebelahnya, Bagas tersenyum dan berkata, lihat lagi ketika kamu melakukannya. Tujuan mendengarkan dengan ngeri. Tingkat dewa, cukup tingkat dewa untuk menjadi orang kelas 1, di mulut Damar, sepertinya mereka ingin mencubit sampai mati. Dia memandang Damar dan yang lainnya dengan aneh,
tidak berani berbicara, dan berjalan ke lantai 2. Di lantai pertama, mereka tidak menemukan apa yang disebut lingzi mengambang. Menurut Rompas, Ganoderma terapung ini adalah obat yang tumbuh di permukaan air dan menyerupai Ganoderma. Harganya sangat tinggi. Dan Dujuan mengatakan bahwa bahkan jika ada hal seperti itu pasti akan muncul di pelelangan. Damar dan yang lainnya tidak memaksanya, jadi tidak apa-apa mencari cara untuk membelinya nanti. Mereka berjalan menuju lantai 2. Benar saja, lantai 2 didominasi oleh senjata dan peralatan. Tidak lama setelah dia naik, Lily berdiri di pintu toko yang menjual senjata, dan tiba-tiba tidak bisa bergerak. Di dalamnya, ada banyak senjata api. Senjata ini lebih baik daripada senjata Lily pada pandangan pertama. Aku ingin ikut. Lily terbatuk kering. Pistolnya saat ini sebenarnya ditemukan oleh Dr. T. Itu terbuat dari beberapa bahan dari ghost, tetapi pada pandangan pertama, rasa teknologi dan desain tidak jauh lebih buruk daripada senjata dunia ini. Rompas berkata, lupakan saja, Anda dapat mengambil yang terbaik ketika Anda pergi, dan kemudian lihat apakah Lao Li dapat memberi Anda peluru yang cocok. Sekarang peluru yang Anda bawa ini adalah kaliber senjata Anda. Memang, dalam rangka untuk menandingi senjata Lily, kaliber peluru yang dirancang Li Lao untuknya adalah untuk menandingi senjatanya. Senjata di sini mungkin memiliki jarak dan akurasi yang lebih baik daripada senjata Lily, tetapi pelurunya tidak cocok. Sayang sekali. Damar juga diam-diam menyesal. Untuk penembak jitu, semakin kuat senapan sniper di tangannya, semakin kuat dia. Tentu saja, peluru Lily sebanding dengan serangan di tingkat Yanrong. Dia juga salah satu pembunuh Damar. Dia bersembunyi di kegelapan dan meledakkan tembakan dingin. Bahkan Yanrong tidak bisa menahannya. Lily tampak tak berdaya, dia melihat senjata api mewah di toko dengan tatapan iri. Saat aku pergi, aku harus membeli yang terbaik. Gumam Lily. Dalam hidupnya, tidak mungkin baginya untuk meningkatkan kultivasi seni bela dirinya terlalu banyak. Dia bisa mencapai setengah langkah, tetapi sebenarnya ada banyak kebetulan. Jika bukan karena penemuan Damar tentang tempat tulang dikuburkan, jika tidak ada sumsum tulang, dia merasa bahwa meskipun itu setengah langkah, dia memperkirakan bahwa dia tidak akan dapat mencapainya. Beberapa orang berjalan ke tempat lain, dan mereka tiba di tempat di mana pakaian perang dijual. Pakaian tempur ini sebenarnya cukup menarik, bahannya sangat lembut, tetapi efek pertahanannya cukup bagus. Apakah kamu berencana untuk membeli pakaian tempur yang bagus? Seorang pria bertopeng tersenyum di toko. Rompas melihat sekeliling dan menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa pakaian tempur di dalamnya bahkan tidak seefektif yang ditemukan oleh Dr. T. Setelah berkeliling pasar gelap beberapa kali, beberapa orang tidak membeli terlalu banyak, seperti yang dikatakan Dujuan, barang yang sangat bagus harus menunggu sampai pelelangan. Tapi jelas, Damar dan yang lainnya tidak bisa menunggu selama itu, dan mereka harus meninggalkan tempat ini besok. Adapun plat nomor seri sipil tingkat Dewayor yang ingin mereka beli, mereka juga tidak dapat menemukannya. Kembalilah. Rompas berkata, langit gelap. Tujuan utama mereka ketika mereka datang ke pasar gelap bukanlah untuk membeli barang, tetapi untuk membiarkan Damar dan yang lainnya memahami beberapa aturan dunia. Saat saya keluar dari pasar malam, langit sudah gelap. Tujuan mengikuti Damar dan yang lainnya. Damar menyentuh hidungnya dan berkata, orang-orang yang mengikuti kita bertekun. Beberapa orang berjalan menuju mobil apung yang diparkir. Setelah berjalan beberapa langkah, Damar menemukan bahwa di lingkungan yang gelap, sekelompok orang dengan cepat berjalan keluar, total lebih dari 20 orang. Itu mereka. Pada saat ini, Dujuan sepertinya mengenali orang di antara mereka, dan wajahnya sedikit berubah. Kamu tahu? Wadi bertanya dengan heran. Ada ketakutan di wajah Dujuan dan berkata, mereka adalah gangster terkenal di pihak kita. Pemimpinnya adalah warga negara tingkat Dewayor bernama Wu Zongyu, yang tingkat dewa, dan dikatakan bahwa mereka hampir setengah melangkah ke tingkat pembusukan.
Mereka berspesialisasi dalam menjarah beberapa orang lemah dan kaya yang lebih rendah. Du Juan berkata di sini, menggertakkan giginya dan berkata, ayo lari. Lari sekarang. Sudah terlambat. Seorang pria dengan rambut merah dicat dia tersenyum dan berjalan, membawa parang besar di tangannya. Itu tidak terlihat bagus, tetapi kualitas pisau itu tidak biasa pada pandangan pertama. Dua lusin orang ini dengan cepat mengepung Damar dan yang lainnya. Kekuatan pria berambut merah ini adalah yang tertinggi di antara kelompok orang ini, pikir Damar, itu mungkin setara dengan level hot gas. Selain itu, antara lain, ada 4 atau 5 tingkat dewa. Yang lain semuanya top notch. Peti tingkat dewa ini memiliki tanda hijau. Ada nomor di atasnya. Ini seharusnya plat nomor seri orang-orang tingkat dewa Ior. Damar melihatnya dengan penuh minat. Jika kekuatan seperti itu ditempatkan di bumi, itu pasti sebuah keberadaan yang dapat membangkitkan ketakutan semua orang, dan bahkan dapat secara langsung menyetrum seluruh Sun City. Tapi di bintang 10.000 kesengsaraan ini, mereka hanya bisa berperan sebagai gangster. Ini adalah celah di antara keduanya, di dua dunia, level seni bela diri tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Du Juan tampak sedikit ketakutan, dia menggigit kepalanya dan berkata, Angkor, mereka semua adalah tamuku, bisakah kamu lepaskan kami? Oh, Wu Zongyu melihat Du Juan dan berkata, bukankah ini kako kecil kita yang seksi? Bukan tidak mungkin membiarkan mereka pergi. Kamu bisa menjaga saudaramu malam ini, dan kemudian membiarkan orang-orang ini mengambil manik-manik emas di tubuh ketika kartu diserahkan, aku akan membiarkan mereka pergi. Seseorang di sampingnya berkata dengan cepat, dan senjata di punggung mereka orang-orang ini semua dikemas dalam kotak mereka harus semua hal yang baik. Ini, wajah Du Juan tercengang. Ubah. Pada saat ini, Wu Zongyu melengkungkan bibirnya dan berkata, demi semua penduduk asli kota Les, aku akan mengampunimu dan pergi. Jangan mempermalukan wajahmu, keluar. Ekspresi Du Juan berubah. Pada saat ini, dia menemukan bahwa Bagas, yang di sebelahnya, menunjukkan senyum cerah padanya, dan kemudian berbisik, kamu pergi ke mobil suspensi dan tunggu kami. Ekspresi Du Juan sedikit terkejut. Dia tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada Damar dan yang lainnya yang menunjukkan ekspresi ketakutan atau ngeri. Dia mengertakkan gigi dan mengangguk, kalau begitu, kamu hati-hati. Dia berbalik dan berjalan keluar dari kerumunan. Setelah Wu Zongyu melihatnya pergi, dia menatap Damar dan yang lainnya dan berkata, orang yang lebih rendah, serahkan semua barangmu. Setelah itu, dia dengan rakus menyapu Lilia dan Thalia dan berkata, juga, keduanya wanita, temani saudara kita malam ini, jika tidak, kamu pasti akan mati hari ini. Rompas menghela nafas perlahan, jangan tinggalkan bukti apapun, percepat. 10 detik, Wadi Hehe tersenyum. Damar dan yang lainnya berdiri diam. Suaranya jatuh, dan aura tiba-tiba memancar dari tubuhnya, di belakangnya, tombak Changlong terbang, dan kedua bagian itu langsung tumpang tindih, menjadi tombak panjang. Wu Zongyu tercengang. Faktanya, orang-orang yang mereka tatap tidak pernah melaporkan kepada Wu Zongyu dan yang lainnya tentang kekuatan sejati Damar. Karena mereka tidak bisa mengetahuinya. Tetapi yang dapat mereka yakini adalah bahwa Damar dan yang lainnya adalah orang-orang yang lebih rendah, menurut spekulasi mereka. Jika Damar dan yang lainnya adalah orang yang tingkat dewa atau lebih tinggi, mereka tidak akan menjadi orang yang lebih rendah. Diperkirakan beberapa orang rendahan dengan bakat bisnis dan tidak punya uang datang untuk bermain, jadi mereka memutuskan untuk melakukannya. Namun, kekuatan yang diungkapkan Wadi sekarang terlalu menakutkan. Setengah langkah menuju batas, Wu Zongyu meraung dengan ekspresi ketakutan, lari. Lari. Terlambat, Wadi tersenyum, tubuhnya bergerak, meninggalkan bayangan, dengan cepat pada semua orang. Tombak bergetar terus-menerus, dan setiap kali bergetar, ada sosok yang jatuh ke tanah, dalam waktu kurang dari 10 detik, ada lebih dari 20 orang, dan tidak ada yang berdiri.
Tembakan pertama di planet ini, pembunuhan kedua. Ambil rambu-rambu hijau itu, ayo pergi. Rompas menggerakkan tubuhnya dan dengan cepat menghapus rambu-rambu hijau itu. Damar dan yang lainnya tidak ragu-ragu. Setelah menurunkan barang-barang itu, mereka dengan cepat meninggalkan tempat mereka berada. Bagi orang-orang di dunia ini, Damar dan yang lainnya sebenarnya memiliki beberapa kebencian. Tentu saja, kebencian ini disebabkan oleh invasi ke bumi oleh 4 keluarga besar. Ghost telah membunuh terlalu banyak di bumi dalam 100 tahun. Sebagai penjaga malam, Damar dan yang lainnya memiliki kebencian terhadap 4 klan besar. Jika ada seseorang dari 4 klan besar yang berdiri di depan mereka, ada tidak diragukan lagi ya, mereka akan segera melakukannya dan membunuhnya secara langsung, apapun alasannya. Penjaga malam yang meninggal, orang-orang biasa yang dibantai. Ini adalah kebencian yang tak terhitung jumlahnya yang telah terakumulasi hingga saat ini. Damar bersedia datang ke sini untuk tujuan yang sama, memburu tuan dari 4 klan besar, dan bahkan dia berencana untuk membentuk kekuatannya sendiri di sini untuk menghancurkan 4 klan besar. Tugas kali ini hanya berburu. Kemudian cari tahu aturan dunia ini, dan kemudian pertimbangkan rencana jangka panjangnya. Kecuali kartu identitas warga negara kelas 1, Damar dan yang lainnya tidak mendapatkan apa-apa. Mereka dengan cepat menyelinap pergi, dan segera sekelompok orang datang ke sisi kendaraan yang ditangguhkan. Du Juan melihat Damar dan yang lainnya datang begitu cepat, dia terkejut sejenak dan berkata, "Kamu." "Aku baru saja merasakan napas yang kuat." "Hei," Wadi tersenyum padanya. Pada saat ini, Bagas terbatuk dan berjalan mendekat dan berkata, "Jadi apa, Du Juan? Kamu seharusnya tidak melihat apa yang terjadi hari ini. Jika seseorang bertanya nanti, kamu seharusnya tidak melihatnya. Jika tidak, itu akan membawa masalah bagi dirimu sendiri." Tidak begitu baik. Separuh dari kata-katanya menghibur, dan separuh lainnya mengancam. Ketika saya pertama kali tiba di dunia ini, tidak ada yang layak dipercaya. Du Juan terkejut. Dia jelas mengerti arti kata-kata Bagas. Kemudian dia mengangguk cepat dan berkata, "Bagaimana kalau kita pergi sekarang?" "Jangan khawatir." Bagas berkata, "Tunggu sebentar." Pada saat ini, di pasar gelap, sekelompok orang bergegas keluar dengan cepat, dan mereka bergegas ke tempat Damar dan yang lainnya melakukannya. Pada saat yang sama, tim orang lain yang mengenakan seragam hijau muda juga mendekat dengan cepat. Melihat begitu banyak orang tergeletak di tanah, orang-orang ini mengerutkan kening. "Bagaimana situasinya?" Pria berseragam hijau mengerutkan kening dan bertanya, "Aku baru saja merasakan orang-orang yang berada di batas api, seseorang melakukannya di sini. Orang-orang ini adalah pasukan pertahanan kota. Kami juga merasakannya. Kami bergegas keluar untuk pertama kalinya." Di pasar gelap, pemimpin itu mengerutkan kening dan berkata, "Semua orang terbunuh dalam satu tembakan, dan mati dalam sekejap. Orang-orang ini, kota tentara pertahanan datang." Pria itu mengerutkan kening dan berkata, "Sepertinya itu adalah beberapa bajingan di kota. Itu harus diperas dan ditendang ke pelat besi. Berani melakukannya di kota, itu akan melanggar aturan. Anda masih harus memeriksa masalah ini, jika tidak, tidak mungkin." "Jelaskan." Seorang pemimpin pasukan pertahanan kota dengan cepat berkata, "Sesuaikan pengawasan di dekatnya." "Tidak ada gunanya," kata pemimpin pasar gelap, "para gangster ini adalah pelanggar kebiasaan. Mereka sering berhenti di sini, dan mereka memilih untuk tidak memantau tempat." Jelas, Wu Zongyu dan yang lainnya mengadu diri. Damar dan yang lainnya sedang duduk di dalam mobil, dan ketika ada mobil terapung lain di dekatnya, Bagas berkata kepada Du Juan, "Kamu bisa pergi." Mereka membunuh seseorang. Jika ada yang ingin menyelidiki, mobil pertama yang pergi, ada kemungkinan besar. Ini akan menjadi yang pertama menyelidiki, jadi setelah menunggu beberapa mobil pergi, dia membiarkan Du Juan pergi. Du Juan mengangguk, dia merasa bahwa sekelompok orang yang dia terima sangat tidak biasa. Tapi dia wanita yang cerdas.
Wu Zhongyu dapat membuatnya cemburu, dan sekelompok orang ini dapat melarikan diri dari Wu Zhongyu untuk waktu yang singkat. Mereka jelas lebih kuat dari Wu Zhongyu, dan jauh lebih kuat. Jika dia tahu bahwa kelompok Wu Zhongyu dikeroyok oleh Wadi dalam sekejap, dia akan memiliki ekspresi yang lebih menarik. Mobil mulai perlahan, dan segera kembali ke Starlight Hotel. Setelah tiba, Bagas tersenyum pada Du Juan, lalu mengeluarkan kartu itu dan memberi Du Juan 1000 manik-manik emas lagi. Ketika menerima uang itu, Du Juan terkejut sejenak, dan kemudian dia buru-buru berterima kasih padanya. Orang ini adalah orang pertama yang berurusan dengan Damar dan yang lainnya ketika mereka datang ke planet ini. Mereka tahu bahwa tidak akan ada persimpangan antara keduanya di masa depan. Perpisahan dengan Du Juan, rombongan kembali ke kamar hotel dan beristirahat secara terpisah. Tidak ada kata untuk satu malam. Pagi-pagi keesokan harinya, sekelompok 8 orang bangun lebih awal, dan setelah meninggalkan ruangan, mereka bergegas langsung ke stasiun dok pesawat. Di halte pesawat dan kantor tiket, Rompas mengantri untuk membeli tiket, sementara Damar dan yang lainnya menunggu dengan tenang. Segera, Rompas mengerutkan kening dan berlari kembali dan berkata, "Kita tidak bisa naik pesawat." "Hah?" Damar mengerutkan kening dan berkata, "Ada apa?" Penjual tiket berkata, "Dari kota Les ke Phoenix, di rute, ada beberapa binatang terbang yang menghalanginya. Rute ini telah di ground. Kami ingin pergi ke Phoenix, saya khawatir kami harus menggunakan transportasi darat, untuk melintasi 2 hutan, yang berlangsung selama 3 hari. Kata Rompas. Damar dan yang lainnya mengerutkan kening. "Apakah kamu mengatakan kapan itu akan dibuka lagi?" Lily bertanya. "Saya tidak tahu untuk saat ini. Mereka telah membersihkan beberapa kali, tetapi mereka belum dapat membersihkan. Rute ini telah dihentikan selama setengah tahun." Rompas berkata, "Jadi, kita mungkin harus naik transportasi darat." Transportasi darat, kebanyakan lebih berbahaya, karena jika Anda ingin melewati hutan, Anda mungkin akan bertemu dengan binatang buas. Tentu harganya jauh lebih murah. Sebagian besar warga rendahan masih memilih menggunakan transportasi darat saat bepergian jauh. Damar dan yang lainnya tidak punya pilihan. Tujuan mereka awalnya adalah 4 keluarga besar di Phoenix. Kali ini hanya butuh setengah tahun untuk sampai ke sana lebih awal, jadi tentu saja mereka harus sampai di sana lebih awal. "Kalau begitu pergi dengan transportasi darat," kata Damar. Kelompok itu keluar, menabrak kendaraan suspensi umum, dan bergegas ke stasiun kendaraan suspensi. Di stasiun terapung, cukup banyak orang. Berbeda dengan stasiun dok pesawat, orang-orang di dalamnya memiliki lencana nama warga kelas atas. Sebagian besar stasiun bus gantung terletak oleh warga bawah. Damar dan yang lainnya menunggu dalam antrean lama sebelum giliran mereka. 8 tiket ke Phoenix. Rompas bertanya di dalam. Ketika penjual tiket mendengar bahwa mereka akan pergi ke Phoenix, mereka memandang mereka dengan aneh dan berkata, "Apakah Anda yakin? Meskipun kita masih memiliki 1 mobil yang akan pergi, tapi itu cukup berbahaya untuk pergi ke Phoenix. Setidaknya setengah dari 10 angkutan sebelumnya. Mobil akan hilang." "Iya, perjalanannya panjang dan berbahaya di jalan, tetapi untuk menghasilkan uang, beberapa orang masih mempertaruhkan nyawanya, karena harga tiket ke Phoenix tidak rendah." "Oke," kata Rompas. 2.000 manik-manik emas per orang, kata kondektur. "Sangat mahal." Rompas bertanya dengan bodoh. Mengendarai pesawat hampir pada harga ini, masuk akal bahwa transportasi darat harus jauh lebih murah. "Sopir mengambil pesanan Anda untuk mengirim Anda ke sana, jadi tentu saja akan lebih mahal." Pada saat ini, kondektur berkata, "Tetapi Anda lebih beruntung kali ini. Ada beberapa master yang juga akan pergi ke Phoenix. Mungkin kamu bisa tiba dengan selamat." Untuk tuannya dia berkata, Rompas tidak peduli, dia dengan jujur membayar uang dan mendapatkan tiketnya. Setelah berhasil memeriksa tiket, mereka menemukan mobil terapung besar yang sesuai dengan tiket.
Di kursi pengemudi kendaraan yang ditangguhkan, ada seorang pria parubaya yang tampaknya berusia 40-an, dia duduk di sana bersandar di kursi, tanpa ekspresi di wajahnya. Tapi Damar bisa merasakan bahwa dia memiliki rasa lelah dan ketidakberdayaan terhadap kehidupan. Dunia sangat berbahaya, tetapi untuk hidup, dia harus mengambil risiko ini. Dia hanya warga negara kelas bawah. Jika dia ingin hidup, dia harus membayar lebih banyak daripada yang lain. Sebagai perbandingan, Damar lebih menyukai suasana kesetaraan untuk semua orang di bumi. Rompas memberinya tiket dan melihatnya. Kemudian dia memandang Damar dan yang lainnya dan berkata, "Masuk dan duduklah, akan ada beberapa bahaya di sepanjang jalan. Sebaiknya kamu mempersiapkan diri." Mobil itu sangat besar, dan mungkin dapat menampung 40 orang, tetapi tidak banyak orang di dalam saat ini. Orang-orang kelas 1. Tiba-tiba, mata Damar jatuh ke belakang. Di tempat itu, ada 7 atau 8 orang yang duduk, dan dada mereka memiliki semua plat nomor seri sipil kelas atas. Orang rendahan, bisakah kamu melihat lagi? Melihat tatapan Damar, seseorang memelototi Damar dan berkata dengan minuman rendah. Murid Damar sedikit menyempit dan tidak mengatakan apa-apa. Selain itu, ada selusin warga negara yang lebih rendah seperti Damar dan yang lainnya. Mereka duduk di mobil yang ditangguhkan dengan pandangan yang sedikit khawatir. Selain Damar dan 8 orang, ada sekitar 2 lusin penumpang. Ada hampir begitu banyak orang, semua orang duduk, dan saya berangkat, kata pengemudi di kursi pengemudi. Kemudian, mobil dengan cepat terangkat. Setelah meninggalkan Les City, mobil jatuh ke tanah. Di sekitar mobil, roda muncul dari bawah, membuat seluruh mobil terlihat seperti mobil penumpang di bumi. Tapi kecepatannya jelas lebih cepat, saya tidak tahu berapa banyak. Efek penyerapan goncangan juga cukup baik, bahkan di jalan tanah, Damar dan yang lainnya tidak merasakan getaran sedikitpun. Dengan cara ini, mobil tenggelam ke dalam hutan dan melaju menuju Phoenix. Di atas hutan belantara, kendaraan yang ditangguhkan diangkut di tanah. Kecepatannya sangat cepat. Menurut algoritma di bumi, Damar mengira itu setidaknya sekitar 150 yard. Pada kecepatan ini, kondisi jalan bukan jalan raya, hanya jalan tanah yang sangat biasa, tetapi duduk di dalam mobil, tidak ada rasa gundukan. Damar harus mengakui bahwa teknologi bumi tertinggal dalam segala hal dibandingkan dengan Wanji Xing. Damar dan yang lainnya duduk di kursi itu bisa diletakkan, lalu berbaring. Lilia duduk di sebelah Damar. Beberapa orang sangat mampu beradaptasi dengan lingkungan. Setelah hari ini, mereka perlahan mulai beradaptasi dengan segala sesuatu di planet ini. Wadi langsung meletakkan kursinya, dan dia tersenyum pada Damar, "Aku akan tidur sebentar, dan membangunkanku saat aku dalam bahaya." Damar terdiam. Mereka hanya tidur sepanjang malam, dan orang ini dapat terus tidur, tetapi dia masih mengangguk. Mobil ini memiliki 4 kursi berturut-turut dengan lorong di tengahnya. Talia dan Lily sedang duduk di depan Damar, dan beberapa orang juga duduk di seberang lorong. Di sebelah kiri Damar adalah seorang anak yang terlihat berusia 8 atau 9 tahun, di sebelahnya adalah ibunya. Dengan jejak kelesuan di wajahnya, dan jejak harapan, ibunya memberitahu anak itu sesuatu. "Nak, hanya 3 hari kemudian, kita akan bisa pergi ke Akademi Phoenix. Bakatmu tidak buruk. Setelah masuk sekolah, kamu harus belajar dan berlatih dengan baik dan berusaha menjadi tingkat dewa, sehingga kita bisa mengubah takdir keluarga kita." Wanita itu mendesak. Bocah kecil itu tidak mau repot-repot mendengarkan tangkapan orang tuanya, matanya menatap lurus ke depan. Kaca, kaca. Di depan Damar, Talia memegang banyak makanan ringan, yang dia bawa dari bumi, dan dunia ini tidak. Pada saat ini, dia memegang sekantong keripik kentang dan makan dengan sangat harum. Adegan ini langsung menarik perhatian bocah lelaki itu. Orang tua bocah itu masih mengomel dan berkata, "Ibu tidak berguna, dan tidak ada cara untuk memberi Anda terlalu banyak batu energi untuk membantu Anda berkultivasi.
jadi jika Anda tidak bisa menjadi tingkat dewa, jangan takut, rajin belajar dan pergi ke perusahaan besar itu di masa depan. Kamu dapat menghasilkan uang di tempat kerja, dan tinggal di Phoenix di masa depan, yang jauh lebih aman daripada les tahun. Thalia memperhatikan tatapan Xiao Nanhai. Dia berbalik dan melihat ke anak kecil. Anak laki-laki itu sedikit pemalu dan memalingkan wajahnya. Thalia sedikit tidak mau, tetapi masih menggertakkan giginya, menyerahkan keripik kentang dan bertanya, "Adik laki-laki, apakah kamu ingin makan?" Ada ekspresi harapan di mata anak laki-laki itu, tetapi wajah ibunya. Dia berubah sedikit dan dengan cepat menjaga anak itu, dan kemudian berkata kepada Thalia, "Tidak perlu." Ada rasa waspada di sekujur tubuhnya. Damar tercengang. Dia memandang anak itu, bakat anak itu memang cukup bagus, berusia 8 atau 9 tahun, telah mencapai tingkat menengah. Jika Anda berlatih seni bela diri dengan baik, hampir tidak dapat dihindari untuk menjadi tingkat dewa. Di belakang mereka, ada dua orang tua, keduanya memiliki tampilan yang rumit. Mereka telah melihat keluar jendela, dengan tampilan waspada dan harapan. Selain itu, sebagian besar warga rendahan yang duduk di depan relatif pendiam. Bahkan jika dia berbicara dengan tenang. Tetapi beberapa orang yang duduk di belakang benar-benar berbeda, mereka berbicara dengan keras. "Sial, aku tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang di rumah, jadi aku tiba-tiba menyuruh kita kembali." Seorang pria mengutuk dan berkata dengan suara keras. Pada akhirnya, ada 8 orang, 3 pria dan 5 wanita. "Kami telah menjaga di sini begitu lama, dan sekarang kami tiba-tiba mundur. Ini sangat marah." Pria lain juga mengikuti dengan cermat, "Kamu harus duduk dengan orang-orang yang lebih rendah ini dan mencium mereka. Saya pikir bau di tubuh saya mencemari saya. Jangan katakan sepatah kata pun. Dikatakan bahwa ada seorang utusan yang ingin memilih seorang wanita dari klan kami. Saya tidak tahu apakah saya berencana untuk menikah atau apa." Pria terakhir menghela nafas, "Saya tidak tahu apakah itu. Siapa yang memiliki keberuntungan seperti itu, setelah dipilih, dia dapat hidup di satelit." Selama percakapan, Damar juga merasa sedikit. Dia menemukan bahwa semua orang ini berada di atas level tingkat dewa. Yang paling kuat sudah mendekati level setengah langkah. Aura orang-orang Damar semuanya tersembunyi, mereka menemukan cara untuk menyembunyikan aura mereka dari tempat pemakaman, sehingga orang lain tampak seperti mereka hanya orang biasa. Mobil itu pergi jauh-jauh, dan setelah melewati hutan pegunungan, mobil itu memasuki padang pasir. Perhatikan, semuanya. Pada saat ini, pria yang mengemudikan mobil di depan berkata, "Berikutnya adalah tempat berbahaya. Ada beberapa binatang besar di padang pasir. Jika kita beruntung, mobil kita akan terbalik. Sebelum malam ini, kami akan tiba di Linqiu, di mana kami akan dipersiapkan untuk 1 malam sebelum kami berangkat. Biarkan saja, Anda beruntung bertemu dengan kami." Sebuah suara keras keluar dari belakang. "Ya, ya," kata pengemudi itu dengan senyum cepat. Mobil masih diangkut, dan pemandangan di sekitarnya terus surut. Damar dan Lilia melihat pemandangan dunia di luar jendela mobil dengan penuh minat. Suara percakapan di belakang masih terus mengalir ke telinga mereka. "Jika kamu benar-benar terlihat oleh utusan itu, dan kamu benar-benar menikahi seorang putri dari keluarga Ming kami, dan keluarga Ming kami ada di Phoenix, saya khawatir status kami akan naik sedikit." Suara keras dari belakang keluar. Lagi. Mendengar ini, Wadi, yang telah menutup matanya, tiba-tiba membuka matanya. Ekspresi Damar juga bergerak sedikit, dan beberapa jarum perak muncul dengan tenang di tangan Lilia. Mereka tidak menyangka bahwa orang-orang di belakang sebenarnya dari 4 keluarga besar di Phoenix. Omong-omong, seseorang di belakang menyeringai, ke arah depan, yang meninggalkan upaya baru Nuzui berkata. "Bagian depan memiliki 2 gadis kecil-kecil, saya merasa tidak enak, saya harus menikahi yang lebih tua." Dari berbicara, beberapa orang belakang tertawa untuk sementara waktu. Tuk-tuk. Lalu, terdengar suara di lorong mobil.
Segera setelah itu, di samping Damar, seorang pria muda berusia 30-an berdiri di sana. Dia menatap Lilia dengan mata berapi-api dan berkata, "Ini benar-benar kecantikan pria." Setelah berbicara, dia melirik Damar dan mengerutkan kening. "Orang yang lebih rendah, keluar." Damar sedikit mengernyit. Tanpa menunggu dia berbicara, pria itu berkata kepada wanita itu lagi, "Hei, cantik, saya adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Phoenix. Dari keluarga Ming, nama saya Ming Yue, saya jatuh cinta padamu." Di mata Damar, niat membunuh menjadi lebih kuat. Ming Yue melanjutkan, "Beri aku seorang putra, nikahi aku, seluruh keluargamu bisa menjadi warga negara yang baik." Dalam kata-katanya, ada perasaan supremasi, dan dia tampaknya berpikir bahwa Lilia pasti akan setuju. "Dia adalah wanitaku," Damar berkata dengan ringan. Mendengar Damar benar-benar berbicara, wajah Ming Yue menunjukkan ekspresi marah. "Bagaimana dengan wanitamu? Sekarang aku jatuh cinta padanya, dia adalah wanitaku. Kamu warga rendahan yang rendah hati, aku akan membiarkanmu pergi." "Buka, kamu tidak mengerti kata-kata manusia." "Sopir," dia berteriak pada pengemudi, "buka jendela untukku. Aku akan membuang warga yang lebih rendah ini keluar." Wajah pengemudi sedikit berubah, dan dia tersenyum pahit. Dengan tangisan, dia tidak berani memprovokasi orang-orang ini. Di samping Lilia, jendela yang tertutup perlahan naik, karena kecepatannya sangat cepat sehingga angin masuk sekaligus. "Sialan, biarkan kamu melawanku." Ming Yue menyeringai, meraih satu tangan di bahu Damar, dan kemudian tiba-tiba mencoba mengangkat Damar dan membuangnya keluar jendela. Dihadapkan dengan intimidasi dan penindasan seperti itu, semua orang lain tidak berani berbicara, dan kedua lelaki tua itu menghela nafas. Selain itu, wanita itu menutupi mata anaknya, seolah-olah dia tidak ingin dia melihat pemandangan ini. Ming Yue meraih Damar, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa menyebutkannya sama sekali. Wajahnya sedikit berubah dan dia merasa ada yang tidak beres. Pada saat ini, dia menemukan bahwa Damar mengangkat matanya untuk menatapnya, seolah-olah melihat orang mati. Mobil itu diangkut di padang pasir, dan jalan yang mereka lalui jelas merupakan jalan yang sering dilalui mobil yang digantung itu. Di langit, kadang-kadang ada makhluk besar terbang lewat, binatang buas dan burung di dunia ini jelas berbeda dari yang ada di bumi. Di dalam mobil, ada sedikit pedang pada saat ini. Damar mengangkat kepalanya dengan lemah, dan melihat ke arah Ming Yue. Tangan Ming Yue menangkapnya, tetapi menatap mata Damar, dia merasa seluruh tubuhnya gemetar. Ming Yue, sebagai pelopor keluarga Ming dari 4 keluarga besar, memiliki status warga negara yang unggul. Meskipun statusnya tidak terlalu tinggi di bintang 10.000 kesengsaraan, ia selalu merasa cukup dalam menghadapi warga negara yang lebih rendah. Keunggulan. Menurutnya, Damar hanyalah warga negara yang lebih rendah. Tapi sekarang, dia merasa takut. Damar adalah sosok yang merangkak keluar dari kematian, dia telah melalui terlalu banyak pertempuran, dan aura pembunuh semacam itu nyata. "Kamu pikir," suara Ming Yue sedikit bergetar. Tapi sebelum suara itu jatuh, dia menemukan bahwa tangannya tiba-tiba diangkat oleh Damar. Dia belum bereaksi. Dia hanya merasakan kekuatan yang mengerikan datang. Dia tidak bisa menahannya sepenuhnya. Dia membanting dan berjongkok. Ada di lorong. Bahkan Damar tidak menggunakan energi Qi, hanya mengandalkan kekuatan tubuhnya untuk melakukan semua ini. Wajah Ming Yue berubah drastis. Pada saat ini, dia menemukan bahwa kaki Damar sudah menginjak wajahnya. Orang-orang di sekitar terkejut. Orang baik. Orang-orang dari 4 keluarga besar di Phoenix diinjak di tanah saat ini. Orang-orang inferior itu tidak berani melakukan tindakan apapun. Di belakang, 7 keluarga Ming yang tersisa melihat adegan ini, ekspresi mereka berubah, dan mereka akan bertindak. Dengan mata terpejam, Wadi tiba-tiba berdiri, auranya tiba-tiba naik, dan aura setengah langkah di batas api dan pembusukan langsung terpancar pada saat ini.
Setengah langkah menuju batas. Ekspresi beberapa orang di keluarga Ming berubah drastis. 4 keluarga besar di Phoenix memiliki semangat yang sama, dan ada puluhan master tingkat api dan peluruhan. Kekuatan seperti itu sudah sangat dekat untuk memasuki satelit. Tapi begitulah, keberadaan batas api setengah langkah juga sangat tinggi di antara 4 keluarga besar. Di antara 7, seorang wanita tampaknya menjadi pemimpin mereka yang sebenarnya. Dia memiliki rambut hitam pendek. Pada saat ini, dia dengan cepat berdiri dan berkata, "Semuanya, tunjukkan belas kasihan." Setelah itu, dia bangkit dan berkata, "Kami adalah Phoenix. Titik. Orang-orang dari keluarga Cheng Ming, saudaraku tidak terlalu masuk akal. Aku di sini untuk meminta maaf untuknya atas namanya." Minta maaf. Wadi berkata dengan mulut melengkung, "Jika mulutmu kotor, minta maaf saja sudah berakhir." Phoenix keluarga kota Ming. Dia mengatakan itu, mulut selimut sedikit dan berkata, "Hitung telur." Mereka Phoenix dan 4 keluarga, situasinya hampir tak berujung keabadian, ketika mereka mendengar beberapa orang keluar dari waktu keluarga, di mata mereka, orang-orang ini sudah mati. Terlebih lagi, orang-orang ini sangat sombong. Semuanya, apakah Anda yakin ingin menyinggung orang-orang dari keluarga Ming? Ekspresi wanita itu tenggelam. Saya akui bahwa Yancor setengah langkah sangat kuat, tetapi jika Anda melakukan sesuatu pada saudara laki-laki saya, pergilah ke Phoenix, di sana, tapi wilayah 4 keluarga besar kita. Di kereta, orang lain benar-benar takut untuk berbicara. Damar dan yang lainnya terdiam, dan Wadi menatap Damar dan Bagas tanpa sadar. Apakah Anda melakukannya atau tidak? Anda masih harus melihat Damar dan Bagas. Bagas dan Damar saling memandang, dan mereka berdua memiliki hati yang tajam. Semuanya. Bagas berdiri dan berkata kepada yang lain, "Saya harap Anda akan melupakan semua yang Anda lihat hari ini. Jika tidak, itu akan menyebabkan Anda banyak masalah." Dia mengatakan hal-hal ini, tentu saja bukan kepada keluarga Ming. Orang lain dalam mobil yang sama. Pada saat ini, Damar menundukkan kepalanya untuk melihat Ming Yue yang diinjaknya ke tanah, dan bertanya sambil tersenyum, "Kamu baru saja mengatakan ingin mengusirku, kan?" Angin mengalir ke dalam mobil dari jendela, membuat Ming Yue memukulinya. Ada getaran. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Wah, apa yang akan kamu lakukan? Aku dari keluarga Ming. Kamu berani melakukannya padaku. Ketika aku pergi ke Phoenix, kamu tidak hidup." Suaranya berhenti tiba-tiba, kaki Damar dengan sedikit gerakan, dia menginjak lehernya dan menyingkirkannya dalam sekejap. Kemudian dia membungkuk, mengangkat Ming Yue, dan melemparkannya langsung keluar jendela. Di dalam mobil, itu benar-benar sunyi. Di belakang, orang-orang dari keluarga Ming tidak berani muncul. Mereka ribut barusan, dan mereka sama sekali memandang rendah orang lain di dalam mobil. Tapi sekarang, ketika Damar menyelesaikannya sendiri tanpa mengedipkan matanya, mereka tahu bahwa ada masalah. Terutama pemimpin keluarga Ming, wajahnya muram. Dia secara alami tahu bahwa ketika Damar dan yang lainnya memindahkan yang pertama, mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri. Tidak mungkin bagi Damar dan yang lainnya untuk membiarkan mereka kembali ke Phoenix dengan selamat, dan kemudian membawa orang-orang dari Phoenix untuk menyusahkan mereka. Ya, ketika Damar mulai, Lilia berdiri di kereta, dan jarum perak melewati kereta. Itu terbang langsung ke tubuh orang-orang di belakang. Dia juga berada di batas setengah langkah. Dalam sekejap, 6 orang kehilangan napas. Wanita di sebelah Damar dengan erat menutupi mata dan telinga anak itu, tidak membiarkannya mendengarkan, wajahnya juga menunjukkan ekspresi ngeri. Dia awalnya berpikir bahwa kali ini dia akan pergi ke Phoenix dengan beberapa pengawalan tingkat dewa dan itu akan relatif lebih aman, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa mereka akan terlibat dalam pertarungan seperti itu. "Orang macam apa kamu?" Pemimpin di antara 8 mulai berkeringat di dahinya. Dia adalah yang terkuat di antara keluarga Ming, dan pemimpin tim perintis keluarga Ming. Dia tahu bahwa kali ini, dia mungkin akan menghancurkan kelompok di sini.
Senyum muncul di sudut mulut Damar, dan sosoknya bergerak, dan dia muncul di depan wanita itu dalam sekejap, matanya menatapnya. Pernahkah kamu mendengar tentang penjaga malam? Damar menyeringai dan bertanya. Wanita itu terkejut sejenak, dan ada sedikit kebingungan di matanya. Tetapi setelah beberapa saat, tubuhnya bergetar, seolah memikirkan sesuatu. Dia menatap Damar dengan kaget, dan berkata dengan takjub, Kamu, dari mana kamu? Kamu. Jelas, sebagai 4 keluarga besar Phoenix, dia sepertinya mendengar tentang penjaga malam. Padahal, keberadaan bumi hanya diketahui oleh anggota inti dari 4 keluarga besar. Wanita ini adalah pemimpin di antara generasi muda keluarga Ming dan salah satu anggota inti, jadi dia tahu keberadaan bumi dan penjaga malam. Dia tidak pernah menyangka bahwa Damar dan yang lainnya akan benar-benar muncul di tempat ini, dan mereka harus pergi ke Phoenix. Pada saat ini, punggungnya mulai dingin, dan dia mungkin menebak sesuatu tentang tujuan Damar dan yang lainnya pergi ke Phoenix. Dia akhirnya mengerti mengapa Damar dan yang lainnya akan membunuh mereka secara langsung, terutama setelah dia mengatakan bahwa dia adalah anggota dari 4 keluarga besar di Phoenix. Damar dan yang lainnya menjadi lebih tegas dalam tindakan mereka. Pada saat yang sama, di depan, Rompas bangkit, menoleh perlahan, dan menatapnya. Mata wanita itu terbuka lebar lagi. Bersenandung. Pada saat ini, napas energi sejati menyelimuti seluruh tubuhnya, dan untuk sesaat, dia mempertahankan penampilan ngeri, tetapi tubuhnya berubah menjadi patung es. Tingkat Undying Flame. Baik penumpang di mobil lain atau pengemudi yang mengendarai mobil suspensi, mereka semua merasakannya saat Damar menggunakan fitur-fiturnya. Dunia ini berbeda dari bumi. Di bumi, ada sangat sedikit orang di tingkat Undying Flame. Saat Damar membuat siaran langsung di seluruh dunia, mengejutkan seluruh dunia. Banyak orang menganggap Damar sebagai dewa. Tetapi bintang 10.000 kesengsaraan berbeda, di atas bintang 10.000 kesengsaraan, semua orang telah mengetahui banyak tentang tingkat Undying Flame, dan bahkan kebanyakan orang secara pribadi telah melihat orang-orang di tingkat Undying Flame mengambil tindakan. Misalnya, kota Les, ini hanyalah sebuah kota kecil di atas bintang 10.000 kesengsaraan, dan memiliki 5 keberadaan yang mengancam api. Jadi ketika karakteristik Damar terungkap, semua orang di dalam mobil tiba-tiba merasa bahwa Damar berada pada tingkat Undying Flame. Mereka semua duduk menggigil di kursi mereka. Damar tidak terlalu memperhatikannya, dia melihat ke depan dan berkata, "Saudaraku, tolong buka jendelanya." Pengemudi tidak berani membantah, dan dengan cepat membuka jendela. Damar langsung kehilangan mayat orang-orang ini. Keluar. Dari 4 keluarga besar, menurut Damar, tidak ada burung yang baik. Setelah membuangnya, dia menepuk tangannya dan kembali ke tempat duduknya. "Saudaraku, kamu bisa menutupnya." Pada saat ini, Bagas berdiri. Sopir perlahan menutup jendela. Yang lain duduk di kursi mereka, menggigil. Tatapan Bagas menyapu semua orang perlahan. Salah satu dari mereka tidak bisa menahan tekanan, dan suaranya bergetar, "Kami berjanji bahwa kami tidak akan mengatakan apa-apa, tolong maafkan kami." Damar sedikit mengernyit. Memang merepotkan untuk berurusan dengan orang-orang dari 4 keluarga besar, yang memang merupakan masalah, jadi ketika mereka melakukannya, mereka benar-benar memikirkan apakah akan menyelesaikan semuanya. Tetapi pada akhirnya, Damar tidak memilih untuk melakukannya. Mereka yang membenci mereka hanyalah orang-orang dari 4 keluarga besar, dan mereka tidak ada hubungannya dengan orang-orang biasa ini. Melihat bahwa Ming Yue dan beberapa orang sombong sebelumnya, dan orang-orang yang lebih rendah ini hanya bisa menerimanya, dan tidak berani bernapas, Damar dan yang lainnya juga memiliki sedikit simpati di hati mereka. Bagas tersenyum tenang dan berkata, "Saya harap Anda dapat menepati janji Anda. Tujuan Anda adalah Phoenix. Meskipun Phoenix besar, jalannya tidak begitu mudah. Jika kita dikejar oleh 4 keluarga besar, saya berjanji,
sebelum kita mati di tangan 4 keluarga besar, para informan pasti akan mati duluan. Jelas tidak, pasti tidak. Orang-orang itu segera berjanji. Sebelumnya, mereka tidak mampu memprovokasi orang-orang di keluarga Ming, tapi sekarang, Damar dan yang lainnya, mereka juga tidak bisa memprovokasi. Tentu saja, ada beberapa kekhawatiran di hati mereka, dan beberapa tawa. Ada tingkat Half Undying Flame. Keberadaan seperti itu muncul di dalam mobil, yang akan membuat perjalanan mereka ke Phoenix lebih aman dan meningkat pesat. Rompas juga berkata dengan lemah, ketika saatnya tiba, periksa semua perangkat video mereka dan perangkat video di mobil, dan hapus semua tempat dengan gambar kami. Tidak perlu membunuh. Beberapa orang mengangguk. Mobil itu melaju kencang, dan terus bergerak maju melintasi hutan belantara. Perjalanan berjalan lancar. Ada Damar dan Rompas. Meskipun mereka menemui beberapa masalah di jalan, mereka semua lega dengan lancar. Tentu saja, Damar dan yang lainnya benar-benar telah melihat binatang buas di dunia ini. Di bumi, ketika Damar masih tingkat dewa, dia sudah bisa berjalan menyamping. Apa yang disebut binatang buas tidak bisa mengancamnya, tetapi di dunia ini itu benar-benar berbeda. Mereka bahkan menemukan binatang buas yang sebanding dengan tingkat Undying Flame. Tidak heran jika ruang hidup manusia di dunia ini terbatas, hutan dan alam liar hanyalah surga bagi binatang-binatang ini. Tidak ada bahaya, dan waktu 3 hari berlalu dengan tenang dan tanpa bunga. Kota Phoenix. Kota ini cukup besar, terletak di bagian timur Kekaisaran Les. Ini adalah ibu kota wilayah Phoenix, kepala 9 wilayah Kekaisaran Les, dan pusat dari seluruh bagian timur Kekaisaran Les. Kota ini sangat besar, dengan populasi besar orang yang tinggal di dalamnya. 4 keluarga besar di Phoenix bahkan merupakan salah satu keluarga teratas di Star of Myriad Tribulations. Tentu saja, mereka tidak ada bandingannya dengan yang ada di satelit. Alasan mengapa kota ini memungkinkan banyak orang untuk datang adalah karena ada banyak peluang di dalamnya, dan juga merupakan pusat pendidikan dari seluruh Les Empire. Yang lainnya adalah pengembangan di sekitarnya sangat lengkap dan lingkungannya cukup aman. Setelah kendaraan melayang mendekati Phoenix, itu terbang langsung di udara. Ada juga banyak kendaraan terapung yang terbang perlahan di udara. Berhenti di sini dulu. Pada saat ini, Rompas bangkit dan berkata kepada pengemudi. Sopir itu mengangguk dan memarkir mobilnya di bawah. Rompas menghela nafas lega dan berkata, semuanya, periksa peralatan rekaman Anda. Ada sesuatu yang menyinggung, maafkan saya. Dalam 3 hari terakhir, lusinan orang ini memiliki kesan yang baik tentang Damar dan yang lainnya. Mereka jelas memiliki kekuatan orang-orang tingkat dewa, tetapi mereka sangat santai dengan mereka, tanpa rasa tingkat dewa sedikitpun. Semua orang dengan jujur menyerahkan peralatan mereka. Rompas dengan hati-hati memeriksa dan menemukan bahwa tidak ada video. Dia menghapus video di kamera pengintai bawaan mobil, dan kemudian beberapa orang langsung keluar dari mobil. Ketika turun dari bus, anak kecil itu menggertakkan giginya dan berkata, "Kakak, apakah kita masih akan bertemu di Phoenix?" Dalam 3 hari, dia dan Damar telah menjalin persahabatan yang baik. Setelah ibunya menemukan bahwa Damar dan yang lainnya relatif santai, mereka tidak terlalu banyak ikut campur. Jika kamu ditakdirkan, aku akan melihatmu lagi. Damar turun dari mobil. Melihat mobil dikosongkan lagi, Damar menghela nafas perlahan, melihat gedung-gedung tinggi di kejauhan, mata Damar mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan dan berkata, kota Phoenix, ini dia. Melalui langit berbintang, mereka sampai di sini. Kota aneh dengan hanya satu tujuan, dan itu adalah balas dendam. Diburu. Apa yang kamu lakukan? Damar memandang Rompas. Meskipun Rompas telah meninggalkan Phoenix selama lebih dari 100 tahun, dilihat dari reaksi wanita dari keluarga Ming, orang-orang dari 4 keluarga besar masih mengejarnya. Bahkan dia mungkin sama dengan Jian Xing dari Night Watcher, setiap anggota dari 4 keluarga besar dilahirkan dengan misi untuk memburunya. Rompas memandang kota di depan, dan emosi yang tak terhitung melintas di matanya.
Ini adalah kampung halamannya. Dia mengembara selama ratusan tahun dan akhirnya kembali, dengan kebencian dan penghinaan. Apalagi, dia meletakkan kotak itu, mengeluarkan topeng dari kotak itu, meletakkannya di wajahnya, dan berkata, masuk ke kota, lalu kumpulkan berita dan buru api 4 keluarga besar. Dunia ini adalah normal untuk berjalan dengan topeng. Mereka menghela napas dan berjalan menuju Phoenix, dan segera, di depan Phoenix, mereka melihat garis panjang. Rompas mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu memeriksa? Hah? Damar dan yang lainnya menatapnya. Apa maksudmu? Talia bertanya dengan heran. Apakah saya harus memeriksa identitas saya untuk memasuki Phoenix? Damar mengerutkan kening dan bertanya. Phoenix sangat gratis. Jarang sekali memeriksa populasi masuk dan keluar seperti ini. Rompas menghela nafas lega. Sementara mereka berbicara, orang di depan juga bertanya. Apa yang terjadi? Bagaimana interogasinya hari ini? Seseorang bertanya. Apakah kamu tidak tahu? Pria itu berkata, baru-baru ini adalah waktu bagi 4 keluarga besar untuk memberikan penghormatan kepada yang di atas. Seseorang telah turun. Tampaknya mereka akan tinggal di sini sebentar. Untuk memastikan keamanan, mereka memeriksa masuk dan keluar kota. Bagas mengerutkan kening dan berkata, tidak bisakah kamu meninggalkan informasi kami atau mencoba untuk tidak meninggalkannya? Setelah berbicara, dia memandang Rompas dan bertanya, apakah ada yang lain? Cara memasuki kota? Ya, Rompas berkata perlahan, ikuti aku. Phoenix mencakup area yang sangat luas. Secara alami, pintu masuk ke kota tidak hanya menjadi gerbang. Karena area terdekat telah dikembangkan, bahkan di pinggiran kota, itu relatif aman dan ada banyak orang yang tinggal di dalamnya. Dibandingkan dengan ingatan Rompas, perubahan di Phoenix City masih bagus. Dia menghela nafas, dan kemudian dia juga memimpin Damar dan yang lainnya untuk mengubah beberapa pintu masuk ke kota. Tapi yang mengejutkan mereka adalah hampir semua pintu masuk ke kota diperiksa oleh orang-orang. Meskipun kota Phoenix ini memiliki pasukan pertahanan kota, karena keamanannya yang relatif, jumlah pasukan pertahanan kota tidak terlalu besar. Tuan Phoenix yang sebenarnya masih merupakan 4 keluarga besar. Rompas mengerutkan kening dan berkata, bagaimana mungkin pertempuran besar seperti itu terbentuk? Tidak di atas orang-orang di bawah, hanya untuk aman. Tanya Bagas. Tidak mungkin orang-orang di atas telah turun. Siapa yang berani memprovokasi saya? Rompas menghela nafas dan berkata, 4 keluarga besar bergantung pada leluhur, yaitu, leluhur yang kita temui di pesawat sebelumnya. Itu adalah kekuatan tertinggi di dunia ini. Bahkan jika Raja Kekaisaran Solein melihat mereka, dia harus memberi hormat. Kekuatan di atas satelit tidak sama dengan kekuatan di bawah. Aku merasa, mereka mungkin mencari sesuatu. Orang-orang, kata Dewan. Ekspresi Wadi bergerak, neneknya, tidak akan diketahui tentang kedatangan kita ke sini, mereka menginterogasi kita. Kemungkinan ini sangat rendah. Rompas menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika kami pergi, itu jelas di dekatnya. Pesawat seram dan stasiun luar angkasa tidak ditemukan, jadi mereka tidak ditemukan. Seharusnya karena alasan lain. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tunggu sampai badai berlalu sebelum kita masuk, kata Martin tiba-tiba. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu berapa lama proses ini akan berlangsung. Jika Anda menunggu di luar, itu akan membuang-buang waktu. Setelah selesai berbicara, dia melihat celah di kejauhan. Ada lebih dari 10 atau 20 orang di celah periksa orang-orang di sana dengan instrumen. Pintu masuk ini adalah persimpangan di mana mereka menemukan paling sedikit orang. Kadang-kadang, kendaraan yang ditangguhkan turun dari langit dan memasuki kota dari sini. Adapun pejalan kaki, bahkan lebih sedikit. Mereka telah mengawasi selama 10 menit dan ada tidak ada. Lihat. Inspektur ini milik 4 keluarga besar, kan? Tanya Damar. Ekspresi Rompas bergerak, matanya berkilat dengan kebencian, dan dia berkata, di Phoenix, hanya mereka yang berani melakukan hal seperti itu.
Bahkan pasukan pertahanan kota berada di atas mereka di Phoenix. Pada titik ini, dia berkata dengan lemah. Berkata, meskipun itu milik Kekaisaran Solein, 4 keluarga besar memiliki semangat yang sama, dan kekuatan mereka sebenarnya sangat kuat. Karena mereka milik 4 keluarga besar, itu bagus. Mata Damar memancarkan niat membunuh. Dengan tegas berkata, bunuh mereka, dan kemudian masuk ke kota. Apakah ada banyak pengawasan di sekitar? Bagas mulai melihat sekeliling. Jalan-jalan Phoenix tidak diawasi. Rompas berkata dengan tenang, ini adalah persetujuan dari 4 keluarga besar. Perkelahian diperbolehkan di dalam, tetapi penghancuran rumah tidak diperbolehkan. Jika dihancurkan, konsekuensinya akan serius. Yang paling penting adalah kota ini. Sebagian besar kekuatan melekat pada 4 keluarga besar. Dimanapun ada perjuangan, berita biasanya akan dikirimkan kepada mereka pertama kali. Damar sedikit mengernyit ketika mendengar ini. Dia awalnya berencana untuk datang ke sini kali ini sambil berburu dan menyelidiki. Tetapi tugas itu lebih sulit daripada yang dia bayangkan. Menurut pernyataan Rompas, kendali kota Phoenix oleh 4 keluarga besar hanya meresap. Dia ingin membangun kekuatannya sendiri setelah penyelidikan, untuk bersaing dengan 4 keluarga besar, dan bahkan akhirnya untuk memenangkan dominasi kota, hancurkan 4 keluarga besar. Tapi sekarang tampaknya apakah itu berburu atau inspeksi, saya khawatir itu cukup sulit. Tentu saja, tidak ada pengawasan di Phoenix, yang merupakan satu-satunya keuntungan bagi mereka. Karena tidak ada pengawasan, Damar menjilat bibirnya dan berkata, kalau begitu, ayo pergi ke kota. Dia menatap Rompas dan berkata, aku kedinginan, kalian semua terbakar menjadi abu. Termasuk peralatan itu. Rompas mengangguk. Damar menghela nafas lega, dia berjalan keluar dari tempat rahasia sendirian dan berjalan menuju celah. Di depan, lebih dari 20 orang duduk di tanah dan bermain. Tempat di mana mereka berada sangat sepi, sekelompok orang mengobrol dan kentut bersama. Damar meliriknya. Kelompok orang ini semuanya adalah orang-orang terkemuka, tidak ada yang tingkat dewa. Jelas tidak banyak orang di persimpangan ini, dan 4 keluarga besar merasa bahwa tidak perlu mengirim tuan. Ada senyum di wajah mereka ketika mereka melihat Damar berjalan mendekat. Satu orang tersenyum dan berkata, oh, kita bisa dianggap sebagai seseorang di sini. Apakah itu warga negara yang lebih rendah? Orang lain sedikit terkejut, dan dia menyeringai dan berkata, sulit menunggu seseorang untuk bersenang-senang dengannya. Dia. Jangan bunuh orang, kata orang lain riang. Jika kamu mati, kamu akan mati. Pembicara melengkungkan bibirnya, dia berdiri, menyentuh kepalanya yang botak, dan mencondongkan tubuh ke arah Damar. Melihat Damar lewat, dia mengulurkan tangannya untuk menghentikan Damar dan berkata, nama, berapa banyak orang dalam keluarga, apakah kamu punya istri, dan bagaimana rupa istrimu? Selama percakapan, orang lain juga membungkuk, dengan satu di tangannya pemindai bermaksud memindai seluruh tubuh Damar. Mereka tidak tahu bahwa Damar telah benar-benar mendengar semua percakapan mereka, dan alisnya berkerut. Di dunia ini, rasio yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi adalah sekitar 12:1. Dengan kata lain, hanya satu warga kelas atas yang akan muncul di antara sekitar 13 orang. Dari apa yang saya lihat, di mata orang-orang tingkat dewa ini, orang-orang yang lebih rendah tidak berbeda dengan binatang buas, mereka akan mati jika mereka ingin bermain. Apakah itu Wu Guangyu yang ditikam sampai mati oleh Wadi pada awalnya, keluarga Ming di dalam mobil, atau orang-orang di depannya? Ini, Damar tidak terlalu menyukainya. Apa pertanyaanmu, bodoh? Kepala botak itu berkata, apakah kamu ingin memasuki kota? Ya, Damar mengangguk. Mudah jika kamu ingin memasuki kota. Kepala botak tersenyum hehe, merayap di bawah selangkanganku. Damar mengerutkan kening dan berkata, orang-orang yang lebih rendah juga manusia. Kamu tidak perlu dipermalukan seperti ini. Hahaha, dua lusin orang di sekitar mulai tertawa. Kepala botak itu memandang Damar sambil tersenyum tetapi tersenyum,
dan berkata, kamu masih bisa memperlakukan dirimu sendiri sebagai manusia. Orang-orang yang lebih rendah, hanya sampah yang tidak berguna. Damar menghela nafas dan bergumam, seperti yang diharapkan, tidak satupun dari 4 besar keluarga itu baik. Burung. Hah. Mendengar ini, kepala botak itu meringis. Dia menatap Damar dan berkata, wah, apa yang kamu katakan? Aku berkata, kamu harus pergi di jalan. Damar mengangkat kepalanya, meliriknya, membuat gelombang kemarahan. 2 lusin orang ini langsung berubah menjadi patung es. Lilia dan yang lainnya dengan cepat keluar, dan karakteristik Rompas juga dilepaskan, patung es meleleh, dan semua orang langsung terbakar menjadi abu. Termasuk peralatan pemindaian itu langsung dicairkan menjadi cairan. His. Talia dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam. Faktanya, Rompas menggunakan sifat untuk membunuh orang, ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar bertemu. Tidak disarankan untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama, kecepatannya meningkat. Bagas dengan cepat mengingatkan orang-orang yang terkejut dan berkata. Damar dan yang lainnya mengangguk, dan beberapa orang memeriksa dan memastikan bahwa semua peralatan dihancurkan, dan mereka bergegas menuju kota. Tidak lama setelah mereka pergi, sebuah kendaraan gantung mendarat di atas langit. Kemudian, di kendaraan gantung itu, ada 2 orang yang mengenakan pakaian hitam. Keduanya mengenakan topeng, tetapi dilihat dari tubuh mereka seharusnya perempuan. Kakak, jumlah orang yang diperiksa di sini harus paling sedikit, kata salah satu wanita kurus. Berkendara dan lihatlah, aku akan melakukannya nanti, dan kamu akan mengemudi. Sosok wanita lain jauh lebih penuh, dan suaranya lembut, tetapi ada niat membunuh dalam kelembutannya. Bagus. Wanita kurus itu mengambil kursi pengemudi. Mobil bergerak maju dan segera mencapai pintu masuk kota. Wanita kurus itu berkata dengan terkejut, hei, tidak ada yang menonton. Senyum muncul di sudut mulut wanita gemuk di bawah topeng, hehe, sepertinya ada menjadi seseorang dengan cara yang sama. Apa? Jalan-jalan Phoenix cukup bersih, dan dunia hampir sepenuhnya menjadi mekanis dan cerdas. Tak sedikit robot yang menyapu lantai di jalan, dan orang-orang di jalan pun tak heran dengan keberadaan robot penyapu ini. Setelah memasuki kota, keterkejutan di hati Damar dan yang lainnya tidak dapat diperbarui lagi. Ada lebih banyak orang di jalan daripada di kota Les. Ada juga banyak toko di kedua sisi jalan, membeli pakaian, menjual obat-obatan, konsumsi hidup, hiburan, variasi. Peradaban manusia telah berkembang ke tingkat tertentu, bahkan hampir semua hal terhubung, seperti ponsel pintar, komputer, dan internet. Hanya saja dunia lebih maju daripada bumi. Sebagai contoh, ponsel pintar yang menjadi alat komunikasi di dunia ini benar-benar kecerdasan buatan. Di dunia ini, kecerdasan buatan juga ada di mana-mana. Dan karena berbagai alasan, tidak ada cara untuk mencapai komunikasi global seperti bumi, dan itu hanya dapat dibatasi pada jarak tertentu. Robot penyapu ini tidak buruk. Saya akan membawa pulang beberapa saat saya kembali, sehingga saya dapat menghemat sedikit uang untuk pengasuh. Kata Wadis sambil melihat robot-robot itu. 100 tahun telah berlalu. Benar saja, kota ini telah banyak berubah. Saya tidak tahu jalannya. Rompas tersenyum dan berkata, ayo sewa tempat dulu. Seperti Sun City, orang-orang yang lebih rendah hanya bisa hidup relatif di luar. Dia berkata sambil tersenyum, kota ini, semakin dekat dengan pusat kota, semakin pendek bangunannya. Pusat kota adalah tempat dari 4 keluarga besar, bangunan di tempat itu, dan villa-villa di bumi. Itu tidak membuat perbedaan besar. Tidak masalah di mana Anda tinggal, kata Damar. Rompas melihat sekeliling, dan kemudian melihat sebuah toko untuk disewa. Ada banyak orang yang duduk di dalam, dan pakaian mereka terlihat lebih formal, tetapi mereka tidak sama dengan jas dan sepatu bumi. Melihat Damar dan yang lainnya masuk, terutama ketika mereka melihat Damar dan yang lainnya masih membawa kotak itu,
Ekspresi beberapa orang senang dan mereka dengan cepat mengepung mereka, tetapi mereka melihat bahwa Damar dan mereka tidak memiliki urutan identitas. Kelas pertama, setelah nomor, orang-orang menjadi lebih tertarik. Duduk. Seorang pria berambut pendek berdiri dan berkata, "Halo semuanya, apakah Anda ingin menyewa rumah atau membeli rumah?" "Sewa rumah," Bagas berkata sambil tersenyum dan menyapanya. Mendengar tentang menyewa rumah, staf lain di toko menjadi lebih terdiam, mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri, dan mereka bahkan tidak melihat ke sisi Damar. "Ini terlalu nyata," Damar berkata dengan ragu. Rompas tersenyum sedikit dan berkata, "Meskipun Phoenix jauh lebih aman daripada Lost City, tekanan dalam hidup relatif lebih besar. Bagi orang yang lebih rendah, hidup saja membuat mereka sengsara. Itu benar-benar mirip dengan Sun City." Damar meliriknya, dan tiba-tiba berkata dengan ekspresi aneh, "Kota Sin dibangun oleh Night Watcher tidak akan berada di dalam bayangan Anda, kan?" "Aku tidak ikut, Sun City bentuk terakhir yang cara, dan hot gas terkait, hot gas adalah HL. Orang." Rompas mengingatkan katanya. Damar tertegun sejenak, menunjukkan ekspresi bingung. Selama percakapan antara Damar dan Rompas, Bagas juga berbaur dengan orang-orang yang menerimanya. Ketika pria berkepala datar itu mendengar bahwa Damar dan yang lainnya akan menyewa rumah, dia tersenyum pahit, dan kemudian dengan cepat berkata, "Berapa harga yang ingin kamu lihat? Bagaimana dengan rumahnya? Harga sewa kami di sini berkisar dari 1.000 hingga 20.000 manik-manik emas, dan 20.000 manik-manik emas, di tengah kota." Setelah itu, dia terutama memperkenalkan Damar dan yang lain ke rumah yang lebih mahal dan berkata, "Kamu harus datang ke Phoenix untuk mencari pekerjaan." Damar melirik dadanya. Ada tanda kecil di atasnya, yang seharusnya merupakan kartu kerja, dengan namanya tertulis di atasnya. "Helin." Mendengar pertanyaannya, Bagas berkata dengan bodoh, "Ya. Kalau begitu, jika saya menyarankan, Anda harus pergi ke beberapa tempat di tengah kota." Helin berkata, "Di tengah kota sudah dihuni oleh warga kelas 1. Lainnya memiliki status dan status di warga kelas bawah. Banyak setiap orang memiliki perusahaannya sendiri. Jika Anda tinggal di sana, Anda dapat memperluas jaringan Anda. Jika Anda beruntung, Anda dapat bergabung dengan perusahaan besar." Bagas memandangnya dengan gembira. Kemampuan untuk menipu orang ini tampaknya cukup bagus, tetapi bagi Bagas, yang telah menjual di bumi, itu bukan apa-apa. Tapi dia masih mengalihkan perhatiannya ke Damar dan yang lainnya. Rompas menyentuh dagunya dan berkata dengan lembut, "Di tengah." Wajah Helin menunjukkan sedikit kejutan ketika dia mendengarnya, dan seluruh orang tampak menjadi sangat bersemangat. Tentu saja, komisi untuk membeli rumah mungkin lebih banyak, tetapi dia dapat menarik 3% dari komisi untuk menyewa rumah. Jika Damar dan yang lainnya memenangkan rumah 20.000, dia bisa mendapatkan 600 manik-manik emas, yang sudah banyak pendapatan. Jika dia meyakinkan Damar bahwa mereka menyewa lebih lama, pendapatannya akan lebih banyak. Mereka yang tidak datang untuk menerima Damar juga sedikit terkejut, mereka tidak menyangka bahwa Damar dan yang lainnya akan memilih untuk pergi ke tengah kota. Tiba-tiba, jejak warna kusut muncul di wajah beberapa orang. "Ada beberapa rumah di tengah kota. Akan kutunjukkan jenis-jenis rumah," kata Helin cepat. "Tidak, mari kita langsung ke yang paling mahal. Mari kita lihat." Bagas tersenyum kecil. Pada saat ini, di seluruh toko persewaan, mereka memandang Damar dan mata mereka sedikit aneh. Menyewa. Mereka tidak memiliki banyak minat. Meskipun mereka memiliki rumah di tengah kota, Damar dan yang lainnya tidak memakai tanda pengenal warga kelas atas. Sebagian besar warga kelas bawah menyewa rumah di pinggir kota, dan sewanya sebanding murah, beberapa ratus manik-manik emas. Mereka telah lama sibuk, dan mungkin hanya bisa mendapatkan komisi beberapa lusin manik-manik emas. Tapi sewa yang paling mahal. Jadi beda banget. Komisi ratusan dolar tidak jauh beda dengan jual rumah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa beberapa warga negara yang lebih rendah akan datang dan menyewa rumah seperti itu.
Aku akan menyesuaikannya untukmu. Helin sangat bersemangat. Dia membawa Damar dan yang lainnya ke meja di tengah. Ada beberapa layar di atasnya. Dia dengan cepat membuat sketsa, dan kemudian berkata, 10.000 yuan, di tengah kota, sekitar jalan lingkar ke-9, 2 suite adalah pintu yang berseberangan, dan pemiliknya adalah orang yang sama. Beberapa cahaya tiba-tiba muncul di depannya saat dia berbicara, dan sebuah gambar muncul di depan Damar dan yang lainnya. Seolah-olah itu adalah teknologi 3D. Rumah-rumah itu semua unit besar sekitar 180 meter persegi, dan ada beberapa kamar di dalamnya. Helin ingin memperkenalkan sesuatu. Damar berjalan ke telinga Bagas dan berkata, ambil kedua set. Perintah Bagas mengangguk, lalu menyela perkenalan Helin dan berkata, kita membutuhkan kedua set. Helin terkejut. Dia memandang Damar dan mereka dengan takjub. Rekan-rekannya juga membosankan. Sewa saja rumah di tengah kota, dan satu sewa untuk 2. Untuk 2 set, setidaknya 1.200 dapat dinaikkan, yang jauh lebih tinggi daripada menjual rumah periferal. Mereka yang tidak bertemu Damar dan yang lainnya, khusus mereka akan menyesalinya saat ini. Bagas terkekeh. Dia menyentuh hidungnya, dan kemudian tersenyum sedikit, biarkan masing-masing set selama setengah tahun. Ketika kata-kata ini diucapkan, seluruh toko menjadi sunyi. Helin benar-benar tumpul. Dia merasa seolah-olah dipukul oleh sepotong kue. Kue itu begitu besar sehingga dia tercengang. Di agen perumahan ini, saat ini sepi. 2 set rumah dengan sewa bulanan 20.000 yuan, 20.000 yuan per bulan. Helin dapat menyebutkan 1.002, 6 bulan, dia menghitung dengan cermat, total komisi yang bisa dia dapatkan adalah sekitar 4.000 manik-manik emas. Komisi dalam beberapa bulan ke depan memang tidak banyak, tetapi setelah dihitung, jumlah pendapatan seperti itu cukup bagus. 3.000 manik-manik emas sebulan di Les City cukup bagus, tetapi pekerja kantor biasa di Phoenix ini jauh lebih tinggi daripada Les City, seperti agen perumahan. Mereka bekerja sedikit lebih keras, dan mereka dapat melakukan puluhan ribu dalam sebulan. Tapi tidak peduli apa, komisi 4.000 per pesanan sudah merupakan penghasilan yang sangat mahal. Haruskah kita membayar langsung? Tanya Damar. Helin pulih pada saat ini. Wajahnya menunjukkan ekstasi dan berkata, duduk di sini sebentar, tunggu sebentar, saya akan mengambil barang-barang, segera hubungi pemilik, dan kemudian membawa Anda langsung, jika semuanya berjalan dengan baik, Anda dapat pindah segera masuk. Oke, jangan khawatir. Bagas tersenyum kecil. Helin mengangguk cepat, dia buru-buru berjalan menuju rumah di dalam, berencana untuk berganti pakaian, lalu membawa barang-barangnya sendiri, dan membawa Damar dan yang lainnya untuk melihat rumah dan menandatangani kontrak. Keempat Damar duduk di samping mereka. Di seluruh perantara, semua orang diam, dan beberapa cemburu. Rasio komisi seperti itu kurang lebih menarik. Pada saat ini, seorang wanita dengan tubuh panas menggertakkan giginya, dia berdiri, pergi ke samping dan mengambil beberapa gelas air, meletakkannya di piring dan membawanya dan berkata, semuanya, minum segelas air. Pertama, anak ini Helin memang benar, semuanya tidak memuaskan. Aku benar-benar menggantungmu di sini. Damar melirik wanita ini dengan penuh minat. Ambil daftarnya. Jelas, tujuan wanita ini adalah untuk mengambil pesanan. Tapi jangan salahkan dia, kamu bisa menanggungnya sedikit. Helin baru saja datang ke perusahaan dan tidak mengerti banyak hal dan tidak memiliki mobil terapung. Dia pergi untuk melihat rumah sebelumnya, tapi setelah lama lempar-lempar, dia lari dari pelanggan. Ucapnya sambil tersenyum. Sepertinya dia membantu Helin menghibur Damar dan yang lainnya, tetapi selama percakapannya, dia berbicara tentang masalah Helin. Jika beberapa pelanggan yang tidak sabar mendengar ini, mereka mungkin mengerutkan kening dan berubah. Tapi Damar dan yang lainnya tidak bergeming. Wanita itu juga tidak marah. Dia berjalan ke Bagas, karena Bagas selalu berkomunikasi. Dia memberi Bagas segelas air, tubuhnya sedikit membungkuk. Bagas tidak bisa tidak melihat sekilas.
Ada senyum tipis di sudut mulut wanita itu. Dia terus tersenyum dan berkata, kedua rumah itu memang tidak buruk. Dikatakan bahwa tetangga di lantai itu semuanya warga kelas 1. Saya masih memiliki beberapa persimpangan dengan salah satu dari mereka. Oh, Bagas bertanya, menatapnya dengan penuh minat. Ya, mungkin saya bisa memperkenalkan Anda satu sama lain. Wanita itu berkata sambil tersenyum. Bagas mengobrol dengannya dengan penuh minat, tetapi dia tidak pernah mengusulkan untuk mengubah orang lain. Wanita itu tersenyum sepanjang waktu, tetapi dia diam-diam cemas di dalam hatinya. Kali ini, Bang Olin keluar dan melihat pemandangan ini. Dia membeku sejenak dan berkata, Hongji, kamu melakukan. Hongji terkejut sesaat, lalu berbalik dan diarahkan ke Bang Olin berkata, tidak ada, kamu katakan halo kepada pelanggan. Helin mengerutkan kening, tetapi dia tampaknya tidak berani menyinggung orang ini, dan secara proaktif berkata, terima kasih. Kemudian dia memandang Damar dan mereka berkata, kakak, ayo pergi. Damar dan yang lainnya berdiri, Bagas menjentikkan jarinya ke Sister Hong dan berkata, cantik, sampai jumpa lagi. Sister Hong terkejut, dan dia memarahi leluhur Bagas untuk generasi ke-18 di dalam hatinya. Bagas Bayu memakan tahunya untuk waktu yang lama, pura-pura bingung. Pada akhirnya dia tidak melakukan apa-apa. Helin membawa Damar dan yang lainnya keluar. Di dalam ruangan, seseorang berkata dalam hati, neneknya, cucu ini Helin sangat beruntung. Siapa yang akan memikirkan warga negara yang lebih rendah yang menyewa rumah? 2 kota. Seseorang berkata tanpa daya. Setelah keluar, Bagas berdiri di sisi jalan dan menghentikan kendaraan suspensi umum, yang dapat menampung 10 orang. Dia terbatuk dan berkata, maaf semuanya, saya tidak punya kendaraan suspensi sendiri. Ayo naik transportasi umum. Ayo. Tidak apa-apa. Bagas tersenyum sedikit, dan rombongan itu masuk ke mobil, lalu Helin berkata, jalan Hanlin. Transportasi umum dimulai. Wadi bertanya dengan penuh minat, apakah Anda sering mendapatkan pesanan di sana? Helin terkejut sejenak, dan kemudian berkata dengan senyum masam, tidak sering, saya terutama baru saja datang ke Phoenix belum lama ini, tetapi juga baru saja memulai. Di tempat kerja, kota ini di bawah terlalu banyak tekanan. Biasanya ketika seorang pelanggan datang ke toko, mereka akan terburu-buru untuk itu. Hanya, pelanggan mereka tidak ingin akan giliran saya. Ada juga yang tersembunyi pelanggan kelas atas sebelumnya. Setelah mereka masuk, mereka akan bergegas. Saya tidak memandang rendah. Akibatnya, seseorang ingin membeli rumah di tengah kota. Saya pergi untuk menerimanya dan dirampok oleh Sister Hong. Helin tersenyum pahit dan berkata, komisi untuk pesanan itu adalah 10.000 manik-manik emas penuh. Kamu tidak bisa menolak. Wadi berkata dalam hati, itu terlalu tidak berguna. Jangan berani. Helin menghela nafas dan berkata, kota ini memiliki banyak peluang dan bahaya. Saya tidak berani memprovokasi dia. Saya takut dia akan membalas saya. Damar menghela nafas, pria kecil, selalu hidup dengan hati-hati. Tidak peduli berapa banyak penderitaan, itu hanya bisa dipatahkan dan dicekik di perut. Damar melihat ke atas dan ke bawah, dia bertanya, berapa umurmu? 19, kata Helin. Hah? Ekspresi beberapa orang terkejut. Helin berdandan cukup dewasa, beberapa orang mengira dia berusia 20-an, tetapi dia tidak berharap dia berusia kurang dari 20. 19, melihatmu seperti ini, kamu hampir berada di puncak, mengapa kamu tidak mengambil jalan seni bela diri? Tanya Damar. Helin tersenyum pahit, seni bela diri. Perlu mengkonsumsi banyak batu sumber energi, keluarga saya relatif miskin, saya harus melakukan pekerjaan di luar untuk menghidupi diri saya sendiri ketika saya masih sangat muda, menghemat uang di masa depan. Lihat lagi. Damar tiba-tiba, bakat seni bela diri Helin ini sebenarnya cukup bagus. Damar mengelus dagunya. Dia memiliki kesan yang baik tentang Helin, di kota ini,
dia berniat untuk membentuk kekuatan, jadi dia perlu menemukan seseorang yang bisa dia percaya. Melihatnya untuk saat ini, Helin tidak buruk, dan bakat seni bela dirinya tidak buruk. Jika dia bisa, Damar memang bisa menggunakannya untuk dirinya sendiri. Tentu saja, dia harus melihat ke dalamnya. Meninggalkan informasi kontak, Damar bertanya. Helin membeku sejenak, dan kemudian berkata dengan cepat, "Oke." Mereka bertukar nomor kontak. Faktanya, ponsel pintar di dunia ini bukan lagi ponsel. Dapat dikatakan sebagai kecerdasan buatan, earphone yang sangat kecil. Dapat memunculkan layar ringan dengan menekannya, memasukkan informasi kontak, dan Anda dapat langsung berbicara dengannya dan Anda dapat menghubungi. Beberapa orang berbicara sambil bergegas menuju tempat sewaan. Pada saat yang sama, bumi, markas Night Watcher, berada di ruangan tertutup. Benar. 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 Jari-jari Hugo mengetuk meja dengan lembut, dan Iman duduk di sana dengan ekspresi marah. Dia mengutuk, "Hugo, jangan bebe dengan dia. Bunuh saja." Di depan dari mereka, Dr. T duduk di kursi sambil tersenyum. "Jadi, kamu masih tidak ingin bekerja untuk Night Watcher?" Hugo bertanya. Dr. T mengangkat bahu, tidak menjawab topik Hugo, tetapi berkata sambil tersenyum, "Jika tebakanku benar, Damar seharusnya meninggalkan bumi." Hah? Iman mengangkat alisnya. "Jangan gugup, saya kira, tidak ada yang memberitahu saya, dan saya tidak bisa menjangkau orang lain," kata Dr. T. "Bagaimana kalau pergi?" Iman bertanya. Dr. T tiba-tiba menunjukkan ekspresi mengerikan di wajahnya dan berkata, "Hei, itu bagus, dia pasti akan mati ketika dia pergi ke dunia itu, pasti." "Apa maksudmu?" Iman tiba-tiba datang kepadanya dan berkata, "Anda mengirim informasi Damar ke 4 keluarga besar di Phoenix." "Tidak, tapi, saya telah berhubungan dengan orang lain di planet itu, dan mereka menghubungi saya secara proaktif dan menanyakan tentang tulang naga." Hugo berkata dengan seringai, "Orang yang menghubungiku sepertinya berasal dari Istana Hades. Apakah kamu mengirimi mereka informasi Damar?" Ekspresi Hugo jelek. "Tidak," Dr. T berkata, "tetapi ketika Damar pergi ke planet itu, dia pasti akan melakukannya. Rahasia lunasnya tidak dapat disembunyikan, dan Istana Hades tidak akan membiarkan orang-orang dengan lunas bertahan hidup. Bukan hanya mereka, selama Damarzan mengungkapkan bahwa dia memiliki lunas, mungkin semua orang di dunia itu ingin membunuhnya dan mengambil lunasnya sebagai miliknya." Pada titik ini, dia tersenyum dan berkata, "Oh, itu dia. Juga yang bernama Talia. Gadis, itu tulang Phoenix, dan kamu tidak bisa bertahan." Dia berkata, wajahnya menunjukkan senyum mati rasa, "Hancurkan sumber energiku, dia sialan. Sialan. Hei, hei." Sekarang Damar dan yang lainnya, tentu saja tidak tahu apa yang terjadi di markas Night Watcher. Pada saat ini, mereka mengunjungi 2 rumah. Interior rumah masih sangat bersih, dan beberapa dekorasi cukup memuaskan. Tuan Tanah adalah seorang istri yang mirip dengannya berusia 30-an. Dia memiliki tubuh yang montok dan penampilan yang cukup bagus. Di dadanya, ada plat nomor seri warga negara yang unggul, menunjukkan statusnya sebagai warga negara yang unggul. Dia mengerutkan kening dan menatap Damar. Bagas dan Helin berdiri di sampingnya. Orang-orang yang lebih rendah. Tampaknya karena Damar dan yang lainnya tidak memiliki nomor seri orang-orang tingkat dewa, dia tidak begitu puas. Helin dengan cepat berkata, "Mereka bersedia menyewa 2 set dan membayar langsung selama setengah tahun." Mata Tuan Tanah sedikit berbinar. Bagas mengangguk dan berkata, "Ya, jika Anda tidak memiliki komentar, kami dapat menandatanganinya secara langsung, dan saya akan membayar Anda secara langsung." "Tidak masalah," kata Tuan Tanah. Damar dan yang lainnya berbalik dan mengangguk ke Bagas, masih cukup puas dengan rumah itu. Selanjutnya, tanda tangani kontrak dan bayar. Melihat Bagas begitu segar, keraguan Tuan Tanah menghilang. Status warga negara kelas 1 di dunia ini memang sangat tinggi,
Tetapi masyarakat kelas atas juga perlu hidup dan membutuhkan uang. Beberapa warga negara yang lebih rendah mungkin tidak memiliki status atau status, tetapi ada banyak orang dengan bakat bisnis tinggi yang memiliki kemampuan yang baik. Aset tentu saja, orang seperti itu sangat langka. Orang-orang inferior secara inheren lebih buruk daripada orang-orang tingkat dewa. Setelah menandatangani kontrak, dia memegang kartunya dengan puas dan tersenyum dan berkata, "Saya tinggal di lantai bawah. Jika Anda memiliki kebutuhan, tolong sebutkan kepada saya. Saya pasti akan memenuhi persyaratan Anda." Bagas tersenyum sedikit, "Jika ada kebutuhan, itu pasti akan mengganggumu." Tuan Tanah pergi, memperhatikan sosoknya yang bergoyang. Bagas menjilat bibirnya. Helin juga sangat bersemangat. Baru saja istri pemilik telah mentransfer komisi kepadanya, karena istri pemilik tampaknya juga sangat senang, dan langsung mentransfer 5.000 manik-manik emas kepadanya. Dia juga menghasilkan jumlah yang besar. "Terima kasih, jika ada sesuatu yang berguna bagiku di Phoenix di masa depan, jangan sopan," kata Helin cepat. Damar menoleh untuk menatapnya, mengangguk dan berkata, "Aku akan menghubungimu nanti." Helin mengangguk. Dia punya naluri. Orang-orang ini mungkin paha. Jika kamu memeluk mereka, kamu mungkin menjadi kaya. "Kalau begitu aku akan pergi dulu," kata Helin. Damar mengangguk. Helin berjalan keluar dari kamar dan menutup pintu. Dia menyentuh kartu biru di tangannya, dan berkata dengan sedikit bersemangat, "Simpan sedikit lagi dan kamu dapat membeli batu energi sumber." Damar berjalan ke jendela. "Sisi, di sana." Lilia berdiri di sana, melihat ke bawah. Rumah mereka bagus dalam segala hal, tetapi pemandangannya rata-rata. Karena posisinya yang rendah, bangunan mereka memiliki total 88 lantai. Lantai tempat mereka berada adalah lantai 9, dan daerah sekitarnya penuh dengan gedung-gedung tinggi. Apa yang saya lihat adalah jalan di bawah balkon. Apalagi gedung ini cukup besar, dengan luas rumah 140 meter persegi, ada 8 rumah tangga dalam satu lantai. "Bersihkan, ada pertemuan," kata Damar sambil menepuk pundak Dewan. Lilia menarik kembali pandangannya, mengangguk, lalu berbalik dan berjalan ke rumah lain bersama Thalia. Kedua gadis itu tinggal di set lain, dan pada saat yang sama beberapa kamar kosong di set lain digunakan untuk keperluan umum. Damar dan yang lainnya menemukan sebuah ruangan, dan kemudian sekelompok 8 orang duduk bersama di atas meja. Setelah 20 hari, mereka akhirnya tiba di Phoenix dengan sukses. Selanjutnya, mata Damar diarahkan pada semua orang dan berkata, tujuannya jelas, untuk memburu Yanxiu setengah langkah dan di atas level Yanxiu. Yanxiu setengah langkah dapat mengusir hantu runcing ungu, sebanding di level Undying Flame. Jadi setengah langkah di atas level Undying Flame, mereka semua adalah target yang mereka buru. Tentu saja, objek ini disediakan untuk orang lain, dan tujuan Damar adalah untuk memburu orang-orang di level Undying Flame. Night Watcher tidak bertarung dalam pertempuran yang tidak siap. Semua orang adalah Night Watcher tua. Saya pikir semua orang tahu ini. Aturan lama, kumpulkan informasi, tunggu peluang. Damar berkata dengan tenang, kami 7, kami akan dibagi besok. Karena 3 kelompok, Dewan, Lilia, Thalia, kamu berada dalam kelompok 3. Wadi dan Martin berada dalam satu kelompok, dan Bagas satu kelompok denganku. Damar berkata dengan tenang. Yang lain mengangguk. Rompas sedikit mengernyit dan berkata, bagaimana dengan saya? Damar menatapnya dan berkata, identitas Anda terungkap di sini. Wanita dari keluarga Ming mengenal Anda sebelumnya. Saya pikir meskipun 100 tahun telah berlalu, 4 banyak orang-orang di keluarga besar masih mengingatmu, jadi kamu masih tinggal di rumah dan mengumpulkan informasi. Kami. Rompas memandang Damar dengan penuh minat, dan berkata sambil tersenyum, kamu masih tidak percaya padaku. Damar tidak menyangkalnya, dan berkata dengan enteng, bagaimanapun juga, Anda berhubungan dengan 4 keluarga besar. Rompas terdiam beberapa saat, lalu tersenyum dan berkata, memang benar, saya mengerti Anda, tetapi jika Anda mengumpulkan informasi,
saya punya satu tempat yang direkomendasikan untuk Anda kunjungi. Tidak tahu sekarang berubah tidak? Ah, kamu baru mencari pindah dan berkata, apa maksudmu? Bahkan, meskipun dikatakan berburu, tetapi saya belum mengatakan bagaimana cara berburu, Rompas berkata, di dunia ini, di Phoenix, orang-orang yang memiliki kebencian terhadap 4 keluarga besar bukan hanya beberapa dari kita. Damar menoleh dan menatap dia. Phoenix, ada organisasi pembunuh yang disebut 17. Itu dapat menerbitkan semua tugas dan menerima semua tugas. Rompas berkata, seharusnya ada banyak pembunuh di 4 keluarga besar dari tingkat yang membusuk. Kus, mereka akan melakukannya. Perbarui keberadaan, hobi mereka baru-baru ini. Del. Ekspresi Damar sedikit cerah, maksud Anda, kita bisa menjadi pembunuh, dan kemudian mengambil tugas darinya, langsung menghilangkan kumpulan informasi kita sendiri. Langkah ini. Rompas mengangguk dan berkata, kamu bisa mengatakan itu, tapi tidak semua orang. Kamu bisa mendaftar sebagai pembunuh sendirian. Bagaimana dengan kita? Wadi mengerutkan kening, kami di sini bukan untuk bermain. Rompas tersenyum sedikit, dan berkata, tujuan Anda masih peradangan setengah langkah dari 4 keluarga besar. Mengenai peradangan setengah langkah dari 4 keluarga besar, sebenarnya tidak terlalu sulit untuk ditemukan. Orang-orang yang tingkat dewa atau di atas Phoenix akan mendaftar dan merekamnya. Anda dapat mencari di internet, dan kemudian menentukan target perburuan, menyelidiki sendiri keberadaan mereka, dan kemudian berburu. Ini sedikit lebih merepotkan daripada menjadi pembunuh. Bagas mengangguk dan berkata, memang benar, jika Anda berada dalam organisasi pembunuh sekelompok orang tiba-tiba muncul, tujuan mereka ke 4 keluarga orang, dapat menimbulkan kecurigaan dan penyelidikan. Beberapa orang Anda membuat saya bahasa dalam berbicara, akhirnya, daun baru atau lampu hijau, berkata, itulah ayo lakukan. Para prajurit dibagi menjadi 2 kelompok. Kali ini kita memainkan identitas seorang pembunuh. Anda dapat mencoba menggunakan metode para pembunuh di bumi. Yang kita kejar adalah pembunuhan sekali tembak. Rompas meletakkan kursi di belakang. Berbaring dan berkata, kalau begitu itu bisa jauh lebih mudah. Bagaimana menuju ke sana pada tanggal 17? Damar memandang Rompas dan bertanya.